Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan, hanya kita berikan kepada Allah Jalla fi'ula, satu-satunya zat dan tidak ada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur alam semesta ini, mengatur hidup dan mati manusia, mengatur kehidupan manusia. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha kuasa, dan di tangannya lah petunjuk, yang Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan juga Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mesti kita banyak bersyukur kepada Allah. Agar Allah mengokohkan nikmat yang besar, yaitu nikmat hidayah kepada agama Islam. Nikmat hidayah berada di jalan yang lurus, memahami Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini, yaitu hari Rabu bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2025, tanggal 19 Safar 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali mendengarkan nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat yang sangat penting bagi para penuntut ilmu dan pengajar ilmu agama dari seorang yang alim, Al-Allamah Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, di dalam bait-bait syair yang telah beliau tulis, yaitu Al-Manzumah Al-Mimiyah, bait syair yang setiap barisnya diakhiri dengan huruf mim. Oleh sebab itu beliau menamakan bait syair ini dengan Al-Manzumah Al-Mimiyah. Berikut kita akan kembali mendengarkan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, para penuntut ilmu dan pengajar ilmu, di bait syair yang akan kita lanjutkan pada pertemuan sore hari ini, bait syair yang ke-76. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, da'an kama qalahu al-asri muntahilan wa bil atiqi tamassak qattu wa'tasimi. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib mengetahui apa yang harus kita pegang teguh dan apa yang harus kita lepaskan.
apa yang harus kita tinggalkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan kita manusia dengan diturunkannya ayat Al-Qur'an. Karena di dalam ayat Al-Qur'an ada al-amru wan nahyu, ada perintah dan ada larangan. Al-amru limtithali bihi wan nahyu lil ibti'adi anhu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dipegang, untuk dijalankan, untuk dilakukan. Adapun larangan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Tentunya kalau dikatakan perintah dan larangan Allah, tentunya masuk di dalamnya adalah perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu bait syair yang baru kita bacakan, yang secara singkat, yang artinya adalah, kemudian nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dalam syarah bait syair ini. Syekh Habib Al-Hakami rahimahullah ta'ala melanjutkan nasihat untuk kita secara umum, semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di bumi Allah dan di zaman kapanpun, dan status sosial apapun yang mereka miliki masing-masing, semua, apalagi terkhusus orang yang mendalami ilmu agama, para penuntut ilmu dan juga yang mengajarkan ilmu. Beliau mengatakan ay ihdhar wa tajannab. Yaitu tinggalkanlah, hati-hati dan jauhilah. Maqalahul asriyu muntahilan, apa yang dikatakan oleh orang-orang al-asri. Al-asri adalah orang-orang yang hidup di zaman sekarang, atau ketika beliau hidup mengarang kitab ini atau bait syair ini ketika di zaman beliau. Ketika kita membaca di zaman ini, maka orang yang hidup pada zaman ini. Ketika mungkin generasi-generasi berikutnya membaca mandhumah Syekh Habib Al-Hakami ini, maka yang hidup pada zamannya, yaitu ahlul asri atau ahlul zaman. Maka beliau mengatakan, tinggalkanlah darimu atau jauhilah darimu apa yang dikatakan oleh orang yang hidup pada zamanmu, ketika kamu adalah muntahilan, ketika kamu adalah orang-orang yang bersandarkan kepada ilmu agama, ketika kamu adalah orang yang menyandarkan dirimu adalah kepada sunnah Nabi SAW. Atau dalam arti yang lain, perkataan orang-orang yang hidup pada zaman kita yang hanya sekedar iddia, hanya sekedar ucapan mengklaim bahwa mereka adalah pengikut sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah, ternyata berlawanan. Maka beliau melanjutkan pada bait syair potongan yang kedua itu, wabil atiqi tamassak qattu wa'tasimi. Kemudian beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada al-atiq. Al-atiq adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-atiq adalah jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Berpegang teguhlah kamu kepadanya saja, jangan ambil yang lain. Qattu wa'tasimi, i'tisam dengan tamassuk lebih kurang maknanya sama, yaitu berpegang teguh, kuat, dan jangan lepaskan. Dan jangan berubah apapun keadaan yang kamu dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan da'i ihdar wa tajannab, yaitu hati-hati dan jauhilah maqalahul asriyu ai ahlul asri ahlul zaman, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup pada zamanmu, ya, orang-orang hidupnya pada asrimu, yaitu pada zamanmu, ya. Wal muradu bil asri alladhi laysa lahu irtibatun bi ulumis salaf, dan yang beliau maksudkan juga yang hidup pada zaman kamu dan kamu bertemu dengan mereka, atau kamu tidak bertemu dengan mereka tapi mereka memiliki pendapat-pendapat, baik misalnya apalagi sekarang banyaknya tulisan-tulisan di media sosial, bahkan di kitab-kitab yang mereka karang, yang hidup pada zamanmu mereka, apakah disandarkan mereka adalah seorang yang alim, atau mereka dikatakan orang yang intelektual Islam, atau dikatakan mereka adalah orang-orang yang penulis, ya, rajin menulis, ya, maka tinggalkan apa yang mereka katakan ketika, kata Syekh Abdul Razak, alladzi laisa lahu irtibatun, yang kita lihat bahwa tidak ada, ya, hubungan mereka, tidak ada ikatan mereka bi'ulumis salaf, dengan ilmu orang-orang yang terdahulu yang saleh. Itulah yang selalu kita berikan penekanan, wahai kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, habibakumullah taala jami'an. Ya, kita wajib mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf itu itulah yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. As-salaf artinya para pendahulu. Makanya dikatakan as-salafus salih. Adalah para pendahulu kita yang saleh, yang selalu diberikan penekanan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, khairu hadil ummah, khairun nas, sebaik-baik umat ini, sebaik-baik manusia qarni, yang hidup pada zamanku, itulah para salaf kita yang paling pertama, yang terdepan, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang dia mengaku menyampaikan Islam, mengungkapkan suatu pendapat yang mereka menyandarkan kepada Islam, apalagi kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, tetapi, ya, mereka tidak ada mengikuti pemahaman para sahabat, ya, maka tinggalkan, kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan perkataan ini bukan hanya perkataan beliau. Nah, beliau kan hidup, ya, di zaman kita sekarang. Beliau telah meninggal rahimahullah ta'ala. Kalau kita pahami perkataan beliau ini sama dengan perkataan ulama-ulama sebelumnya. Dan terus mundur ke belakang, sebelumnya, dan seterusnya. Sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, begitu juga penekanan beliau. Ya. Tapi banyak orang yang mengatakan beliau sesat dengan istilah Wahabi atau apapun istilahnya. Mengikuti ilmunya para salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang setelahnya itu tsummal ladzina yalunahu, para tabi'in, tsummal ladzina yalunahu, kemudian para tabi'ut tabi'in. Yang semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kutip, kecuali mereka yang tidak pernah membaca atau tidak mau mengikuti hadis ini, tidak mau memahami hadis ini yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, atau menolak hadis ini. Generasi terbaik, 3 generasi terbaik, mereka adalah salafus saleh. Mereka adalah tempat kita atau orang-orang yang kita bisa memahami agama Islam ini dengan benar. Ya, tentunya jangan dilangkah, jangan tabi'in dulu. Jangan tabi'in dulu, tapi mulai dari sahabat. Sahabat dulu yang paling utama. Ulumus salaf. Ketika seorang tidak ada hubungannya, pendapatnya, ilmunya, ijtihadnya, ataupun pemikirannya berkaitan atau berhubungan dengan ilmu salaf, ilmunya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, tinggalkan. Kenapa? Kalau berkaitan dengan sahabat sudah jelas. Ayat Al-Quran berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Bahkan disebutkan fa in amanu bimisli ma amantum faqad ihtadaw. Ketika kalian, wahai manusia, wahai kaum muslimin, beriman sebagaimana imannya kalian, maksudnya para sahabat,
faqad ihtadaw, maka kalian sungguh telah mendapatkan petunjuk. Baca tafsir ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang yang berada di jalan yang lurus yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siddiqin, Abu Bakar Siddiq yang terdepan. Kemudian asyuhada yang terdepan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala was-salihin, dan para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radhu'an. Banyak sekali rekomendasi tazkiyah bahkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, keutamaan para sahabat. Apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, khairu hadil ummah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, la tasubu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Apabila salah seorang kalian berinfak, walaupun sebesar gunung Uhud, emas semuanya, yang tingginya adalah 100 meter lebih, panjangnya 6 kilometer lebih, semuanya emas, diinfakkan sebanyak itu. Kata Rasulullah SAW, belum bisa menyaingi infaknya para sahabat, walaupun hanya setengah mud. Setengah mud itu, satu mud itu satu genggaman, dua genggaman tangan kita. Berarti setengahnya segini. Sahabat berinfak hanya segini. Itu pun bukan emas. Dan kita di zaman sekarang atau generasi setelahnya berinfak emas murni. Bukan sedikit, sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menyaingi infaknya para sahabat. Begitulah keutamaan mereka. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Generasi-generasi yang terbaik. Maka jangan memahami Islam ini dengan pemahaman kita sendiri. Sampai Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala memberikan penekanan, ya, walaupun dia adalah seorang yang dikatakan oleh orang banyak ulama alim di zaman itu, di zaman kalian, tetapi dia tidak ada sama sekali hubungannya dengan ilmunya para sahabat, tidak ada mengambil pemahaman Islam ini dari ilmunya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Anka maqalahul asri, tinggalkan olehmu perkataan mereka, siapapun mereka, apalagi yang mungkin baru muncul, ya, apalagi yang mungkin dikatakan ustadz tapi dia tidak ngerti baca kitab, apalagi dikatakan orang yang hanya baru hijrah lalu seenaknya saja berbicara tentang Islam dan tidak ada sandarannya kepada generasi-generasi salaf. Dan ini fatal, dan ini kesalahan besar. Tinggalkan. Para ulama berani mengatakan seperti ini karena mereka mengetahui jalan yang lurus itu ada di jalannya Rasulullah dan para sahabat dan generasi yang terbaik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Di dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, siapa mereka tersebut? Yaitu generasi yang pertama, sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar. Para sahabat kaum muhajirin dan ansar yang awal-awal masuk Islam. Belum lagi Nabi SAW mengatakan dalam hadis Al-Irbad bin Sarih radhiyallahu ta'ala anhu, ya alaikum bisunnati, ketika terjadi perselisihan, kalian tidak akan bisa bersatu, kalian tidak akan bisa berbaikan, kecuali kalian kembali kepada sunnahku, kata Nabi SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan jalannya itulah jalan salaf, jalannya khulafa'ir rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu ada orang yang walaupun diberikan kecerdasan setinggi apapun, secerdas apapun, mereka tidaklah lebih baik dari para sahabat. Apalagi sahabat-sahabat yang berilmu, sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti sunnah mereka, seperti Khulafaur Rasyidin yang 4 tersebut. Dan sahabat-sahabat yang mereka alim dalam ilmu agama mereka, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud,
Ubay bin Ka'ab, ya, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Sementara mereka melihat dan mendengarkan turunnya wahyu dan mereka mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba kita, generasi yang jauh dari mereka, hidup kita jauh dari generasi mereka, yang juga tidak turun ayat kepada kita, lalu kita memahami Islam ini dengan pemahaman kita sendiri, tidak ada hubungannya dengan ilmunya para sahabat, tidak ada dikaitkan dengan pemahaman para sahabat, maka tinggalkan. Sealim apapun orang itu dikatakan oleh semua orang di dunia ini. Ini nasihat yang berharga untuk kita semua, wahai para penuntut ilmu, wahai orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Ya, jangan ikut-ikutan taklid, ta'assub, mengikuti pendapat seseorang atau mengikuti pendapat seseorang walaupun dikatakan dia seorang yang alim, apalagi tidak alim, yang tidak ada hubungan ilmunya dengan para salafus saleh, dengan ilmunya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Apalagi yang telah kita sebutkan tadi, hadis Nabi SAW banyak sekali memuji para sahabat. Bahkan ada sahabat, sesama sahabat yang mereka hidup pada zaman yang sama, mencela sahabat yang lain, Rasulullah marah. Apalagi kita yang generasi setelah sahabat yang tidak hidup dan kita bukan sahabat dan kita tidak melihat Nabi SAW dan tidak kita mendengarkan wahyu yang turun langsung. Maka alangkah jauhnya seseorang dari pemahaman Islam yang benar ketika hanya mengandalkan kecerdasannya, kepintarannya, hafalannya yang kuat. Hafalan Anda yang ada di zaman sekarang, mohon maaf, belum ada apa-apanya dengan hafalan ya kuatnya, hebatnya, siqahnya. Ya, bahkan dikatakan muntaha fis siqah di dalam ilmu hadis. Ya, hafalan yang sangat kuat sekali dari para ulama-ulama hadis terdahulu tidak kita dapatkan di zaman sekarang. Sekali dengar saja Imam Syafi'i tidak pernah lupa lagi dia. Ya, bagaimana hafalannya Imam Bukhari, baca biografinya, luar biasa. Hafalannya para ulama-ulama salaf, yang mereka mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Islam. Ya, makanya dalam ilmu hadis ada istilah thiqah, ada istilah as-saduq, ada istilah dhaif. Atau dikatakan dia adalah orang yang thiqah, yang kuat, ad-dhabit, ad-dhabtut tam. Ada yang dikatakan qillatud dhabt. Ada yang dikatakan su'ul hifz. Para ulama untuk menjaga Islam, untuk menjaga keaslian dan kemurnian hadis Nabi SAW agar tidak semua orang seenaknya berbicara tentang agama. Sampai seorang ulama, kalau tidak salah Ibnu Sirin, mengatakan, ya, jangan kamu berkata sekehendakmu. Ya, sehingga mereka mengatakan kalau ada mereka mendapatkan pendapat-pendapat yang aneh di zaman mereka mengatakan samulana rijalakum. Sebutkan dari mana kamu mendapatkan pendapat tersebut, ilmu tersebut. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak karena sanad, yaitu adanya tali rantai, ya, hadis yang disampaikan dari generasi ke generasi sampai mereka mendapatkan, yaitu tabi'in dari sahabat dan sahabat mendapatkan dari Nabi SAW, ini bersambung. Kalaulah tidak karena sanad, maka kita mendapatkan banyaknya orang sekehendaknya saja berkata tentang Islam. Dan ternyata sudah ada setelah Rasulullah SAW meninggal. Di generasi sahabat yang 4 itu saja masih ada Khulafaur Rasyidin, apalagi di generasi tabi'in atau ba'u tabi'in. Makanya bermunculan lah kelompok-kelompok sempalan yang sesat. Mulai adanya Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka. Adanya kelompok Qadariyah yang mengatakan Allah tidak memiliki kemampuan untuk mengatur manusia.
Ada yang kelompok Jabriyah lawannya, manusia ini seperti robot, tidak memiliki pilihan. Ada kelompok yang lagi Murji'ah, ada kelompok lagi nanti ada Syiah Rafidhah dan seterusnya. Ada kelompok muncul lagi Mu'tazilah Jahmiyah. Ya, subhanallah. Kenapa banyak bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada nahjus salaf, kepada jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan mereka lebih memilih pendapat mereka, kepintaran mereka, kecerdasan mereka. Tapi sayang, orang-orang yang seperti ini diberikan oleh Allah kelebihan kecerdasan, tetapi mereka tidak mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka mengambil ilmu ada yang dari filsafat, ada dari pemahaman-pemahaman ini dan itu, dan tidak ada kembali kepada pemahaman para sahabat. Makanya akhirnya mereka menyimpang. Tapi ada orang-orang yang seperti ini telah Allah buktikan. Kalau kita baca biografi kehidupan para salafus saleh, ada orang yang sudah lama berada dalam penyimpangan kesesatan dalam akidah khususnya, dan mereka akhirnya di akhir hidupnya kembali kepada manhaj salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami Islam ini dengan benar dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang lalu, di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dikatakan pencetus akidah Asy'ariyah, yang beliau 40 tahun memahami akidah melalui ayah tirinya, yaitu pemahaman Mu'tazilah, sehingga beliau juga disandarkan seorang tokoh besar menjadi rujukan orang-orang Mu'tazilah setelah mertuanya atau ayah tirinya. Kemudian beranjak terus mencari kebenaran, Allah berikan arahan, petunjuk. Allah ingin memberikan yahdi ma yasha. Ya, pemahaman Ibnu Kulab, Al-Kulabiyah. Tapi itu pun masih ada kesalahan. Kemudian baru ke manhaj salaf. Dan itu pun belum secara totalitas kata para ulama, tapi beliau telah bertaubat dari pendapat-pendapatnya yang lama. Ini bentuk contoh, wahai kaum muslimin. Banyaknya orang sudah tenggelam dalam kesesatan mereka, bahkan habis umurnya di situ. Tapi ada orang yang Allah berikan hidayah yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh sebab itu kita jangan masuk ke lingkaran-lingkaran orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti pemahaman para salaf. Karena sudah banyak contohnya kesesatan yang telah terbukti di kehidupan atau di biografi kehidupan para ulama salaf terdahulu. Bahkan dibukukan oleh para ulama biografi kehidupan mereka di dalam kitab-kitab syiar atau rijal, termasuk rijalul hadis dan yang lainnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang mengatakan, yang pernah kita sampaikan pertemuan yang lalu, apalagi orang yang di zaman sekarang mereka lupa bahwa kepintaran itu, kecerdasan atau kekuatan hafalan itu pun tidak sekuat hafalan para sahabat dan generasi yang terbaik di zaman dahulu. Orang ulama-ulama hadis itu masih sombong juga, masih mengatakan sahabat kan laki-laki, manusia biasa. Kami juga manusia biasa, kami juga laki-laki. Kenapa kami harus mengikuti pendapat mereka? Ini salah, ini fatal. Ini membuat mereka akan menyimpang dari jalan yang lurus, karena mereka tidak diberikan taufik oleh Allah ketika mereka tidak mengikuti para sahabat. Dan banyak ungkapan-ungkapan orang di zaman sekarang dan sebelum kita. Dan ini merupakan ungkapan, kalau kita katakan, kesombongan, yang tidak perlu dia lagi mengambil ilmu dari sumber yang benar, dari sumber yang asli, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehingga mereka lebih mengambil pendapat guru mereka. Sealim apapun guru, wahai kaum muslimin, wahai Anda, tuan guru, apapun namanya, kiai, ulama besar, ya, apapun gelarnya, profesor atau apapun ini gelar, istilahnya sekolah formal. Ada juga yang orang yang melalui jalan halaqah, tidak ada ijazah, tapi semuanya mereka adalah manusia biasa. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imam besar mazhab dari imam mazhab yang 4. Ya, beliau mengatakan kullu qaulin yuqbal wa yurad. Setiap perkataan siapapun dari manusia
bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr wa asyara ila qabri Nabi SAW, kecuali ya yang penghuni kubur ini. Karena Imam Malik bin Anas halakohnya di Masjid Nabawi dan beliau menunjukkan ke arah kubur Nabi SAW, kecuali yang itu adalah perkataannya tidak boleh kita tolak. Kalau selain dari Rasulullah SAW masih bisa kita terima, masih bisa kita tolak. Ya, bahkan ulama-ulama besar yang sezaman beliau, apalagi orang awam. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang bermunculan pemikir-pemikir, katanya pemikir-pemikir Islam, intelektual Islam, tapi nggak ngerti Islam, tidak mengerti akidah, tidak paham tentang akidah yang benar. Begitu juga bahkan cara ibadah pun nggak tahu bagaimana salat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana kita bisa mengambil pendapat mereka? Walaupun mereka hebat dalam berbicara, orator, terpengaruh kita dengan ucapan-ucapannya yang susunan katanya luar biasa, tapi hati-hati. Kata para ulama, ya, orang-orang munafikin di zaman Nabi dan di generasi yang setelahnya itu manis lisan mereka, hebatnya mereka berbicara lebih hebat dari orang di zaman sekarang, tetapi mereka kaum munafikin. Jangan terpengaruh, jangan kita mudah mengambil pendapat yang mereka tidak berpegang, tidak mengambil pendapatnya orang-orang salaf, yaitu para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Inilah yang beliau nasihati kita, wahai kaum muslimin. Dan banyak ternyata penyimpangan di dalam memahami agama dan mengamalkan agama karena dasar tadi taklid taksub kepada seorang guru. Mohon maaf, walaupun misalnya dikatakan dia orang keturunan Arab, keturunan Nabi atau siapapun mereka, mungkin dikatakan pernah belajar di Mekah, ya, pernah belajar di negara Arab, di Timur Tengah atau dimanapun. Tapi ternyata yang mereka pelajari bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan memahami Islam dengan pemahaman para salaf. Maka terjadilah penyimpangan, pemahaman. Apalagi waliyadzubillah kita mendapatkan ada orang-orang ahli agama bahkan di universitas-universitas di negeri kita yang Islam atau di negara-negara yang lain, yang mereka itu bahkan menjadi dosen dan pengajar untuk mencetak generasi muda yang akan tampil untuk berbicara tentang Islam, tetapi ternyata dosen-dosennya tamat dari Amerika, tamat dari Belanda, tamat dari negara-negara orientalis, yang mereka sudah dicuci otak mereka dengan pemahaman-pemahaman filsafat ini segala macam. Ya, akhirnya mereka itulah yang meracuni pemikiran kaum muda di kalangan kaum muslimin yang mereka masuk ke kampus-kampus tersebut. Ini lebih parah lagi. Ya. Mereka bahkan mengambil sumber bukan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari pemahaman para sahabat, bahkan dari tulisan-tulisan pemahaman orang-orang di luar Islam. Waliyadzubillah. Bagaimana kita bisa memahami Islam dengan baik sementara kita mengambil Islam dari orang di luar Islam, memahami Islam dengan pendapat orang di luar Islam? Sudah jelas tidak mungkin. Kalau mungkin ini, tidak perlu sahabat mengikuti Rasulullah, mengikuti Abu Jahal saja, mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani di zamannya. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW setelah mereka masuk Islam, mereka tinggalkan semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang mereka telah pahami sebelumnya di zaman jahiliyah. Bahkan mereka menyesal, dalam arti menjadi pelajaran bagi mereka bagaimana mereka dulu menyimpang dari jalan yang benar. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita mengatakan dan orang-orang mengikuti dengan mereka dengan baik, maka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala melanjutkan, wa ammal alim min ahli al-'asr, adapun kalau dikatakan betul orang tersebut hidup di zamanmu, dia adalah seorang yang alim, ya, al-mutamassiki binahjis salaf wal madi ala jaddatihim. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada cara beragamanya salafus saleh, cara beragamanya, memahami agama, mengamalkan agama dan berpendapat, ya, sesuai dengan as-salafus saleh, generasi sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Kemudian mereka ternyata juga orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dan membela agama Islam. Wa yahrusu 'alal akhdhi anhu. Maka kalau kita mendapatkan orang seperti ini,
pantas bagi kita mengatakan kamu ikuti ulama seperti ini. Ikuti orang alim yang hidup pada zamanmu, yang kamu ketahui bahwa dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Nahjus Salaf, dan mereka adalah orang-orang yang kuat ya dalam membela kebenaran, bahkan membantah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Maka kamu semangat, harus pegang, harus ikuti, harus belajar dari orang yang alim seperti ini. Wa talaqqi bihi, ya, mengambil ilmu itu dari mereka, orang-orang seperti ini. Makanya setiap zaman itu pasti kita mendapatkan adanya pujian-pujian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup pada zaman ini. Siapa? Hidup pada zaman Imam Abu Hanifah, pada zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Muslim, ada Ibnu Hajar Asqalani, ada Sa'id bin Musayyib, ya, ada Imam Hasan Al-Basri, ya, dan seterusnya. Ada Imam Al-Muzani, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Az-Zahabi, ya, ada Imam bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada generasi-generasi seterusnya, terus setiap zaman itu ada di abad ke-12 ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya, ya. Kita katakan yang kita pernah bertemu, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada Syekh Albani, yang sekarang masih ada Syekh Saleh Fauzan, ya, Syekh Abdul Muhsin Abbad, yang beliau sudah sangat tua, berada di Madinah sekarang, ulama hadis satu-satunya yang senior, dan seterusnya. Di belahan bumi ini, ada di Yordania, ada muridnya Syekh Albani, Syekh Mansur, ya, Hasan Ali Salman, ya, subhanallah. Mereka itu orang-orang yang berpegang teguh kepada Nahjus Salaf, dan kita lihat memang mereka orang yang hidupnya habis untuk membela agama Islam, membela sunnah, membela tauhid, memerangi kesyirikan, bid'ah, dan yang semisalnya. Yang seperti ini yang kita harus mengikuti mereka, harus mengambil ilmu dari mereka. Adapun selain dari mereka, kata Syekh Hafiz Al-Hakami, da' anka maqalahul asri, tinggalkan olehmu pendapat siapapun yang hidup di zamanmu, walaupun dikatakan dia seorang yang alim, apalagi tidak alim, ya, muntahilan, yakni yantahilul ilma wa yantasibu ila sunnah wa laysa waqi'uhu kadzalik. Kemudian ada di potongan bait syair yang pertama dikatakan di baris yang atau di potongan pertama, muntahilan, maksudnya di sini beliau mengatakan orang-orang yang mungkin disandarkan mereka adalah ahli ilmu, orang alim, atau kita katakan para kiai, tuan guru, orang yang berilmu agama, bahkan menyandarkan mereka kepada sunnah. Kelompok mereka ada kelompok sunnah, dan yang lainnya mereka ahlu sunnah wal jamaah. Kata Syekh Abdul Razak, walaysa kadzalik, ternyata kenyataannya tidaklah sebagaimana yang mereka katakan. Itulah namanya iddia. Wa inna ma yad'i dzalika iddi'an, mereka hanya sekedar mengungkapkan mereka pengikut ahlu sunnah wal jamaah, kamilah satu-satunya pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata dalam kehidupan mereka, dalam pemahaman mereka, dalam amalan ibadah mereka, enggak ada satupun yang tepat. Tidak ada satupun yang mereka, ataupun lebih banyak tidak mengikuti sunnah, walaupun ada. Maka mereka banyak melakukan bid'ah. Mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat. Mereka hanya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau siapa mengatakan mereka kelompok yang benar, berada di jalan yang lurus. Hanya sekedar iddia. Seperti ini, baik pribadi-pribadi, orang per orang, ataupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan mereka Islam atau kelompok apapun, kata Syekh Hafiz Al-Hakami, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Karena mereka alladzi laisa lahu irtibatun bi ulumis salaf. Kalau kita yang belajar ilmu, ada Al-Quran dan Sunnah, memahami tafsir Al-Quran juga sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus salih. Hadis begitu juga, ada syarah kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari ada kitab Fathul Bari, ya. Sahih Muslim ada kitab Minhaj syarah Imam An-Nawawi, ya. Ada kitab Sunan Abu Daud, banyak syarah-syarah dan kitab-kitab hadis. Bahkan berkaitan dengan ulumul fiqh, ilmu fikih dalam ibadah pun ada kitab yang dipahami oleh para ulama salaf.
Jalan seperti ini yang kita tempuh, bukan jalan atau kita mengikuti, ya. Kalau sudah terlanjur segera keluar, segera hindari. Orang yang hanya menyandarkan dirinya orang yang alim, berilmu, bahkan menyandarkannya mengikuti sunnah, maka tidak sedikit katanya kalau udah berbicara di kajiannya atau di forumnya, ini kitab ini, ulama ini, halaman sekian ini, ternyata dilihat nggak ada. Ternyata bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Ini namanya iddia. Ya, kita tidak boleh mengikuti perkataan orang seperti ini yang tidak ada hubungannya dengan ilmunya para salaf. Kemudian potongan yang kedua dari satu bait syair ini yang ke-76. Beliau melanjutkan wabil atiqi tamassaqtu wa'tasimi. Yakni kun daiman mutamassikan bil atiq. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, nasihat tadi disuruh meninggalkan sesuatu, kemudian suruh berpegang kepada sesuatu, yaitu berpegang kepada ya al-atiq. Terus menerus dan jangan lepas. Ja'a an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan riwayat yang berikut ini ada di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nuaim jilid 1 halaman 305 dan dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih halaman 1810. Hadis atau riwayat asar, ya, asar dari sahabat. Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencari suri tauladan dan dia ingin mengikutinya, maka ikutilah ya orang yang telah mati. Maksudnya siapa yang telah mati di sini? Para sahabat, dan terdepannya tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu hidup setelah generasi mereka. Kalau dikatakan ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan beliau masih hidup sementara Rasulullah SAW sudah meninggal, atau Khulafa' Rasyidin, ya, dan mereka berbicara di hadapan para tabi'in, generasi murid sahabat, ini sangat tepat. Apalagi kita yang sudah jauh dari zaman mereka. Kita sudah 1447 Hijriah. Ya. Sudah 1 abad setengah. Mereka orang-orang yang telah meninggal dunia, telah meninggalkan kita. Walaupun jasad mereka tidak nampak lagi, sudah hancur dengan tanah. Tetapi ilmu mereka masih ada di permukaan bumi. Itulah ilmu al-hadis dari Rasulullah SAW. Beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, seluruh para nabi dan rasul tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan uang dinar dan dirham, akan tetapi warasul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu langsung dari nabi yang telah menyampaikan. Itulah dikatakan sunnah. Begitu juga para sahabat yang mereka telah meninggal, mereka generasi yang terbaik. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menasihati sahabat yang masih hidup dan generasi tabi'in, apalagi kita. Jangan repot-repot mencari siapa yang akan kita jadikan idola, yang kita jadikan suri tauladan, uswah hasanah, qudwah. Tidak perlu repot-repot, sudah ada. Mereka itu Rasulullah dan para sahabat. Generasi-generasi yang terbaik, biman qad mata. Kenapa? Dilanjutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena yang masih hidup sekarang tidak ada seorang pun yang bisa selamat, yang aman daripada fitnah. Adapun orang yang telah mati telah selamat dari fitnah. Siapa mereka? Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, termasuk beliau sendiri. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu afdal hadil ummah. Mereka adalah umat Islam yang terbaik, yang paling utama. Abarraha quluban, hati mereka paling baik, paling bersih. Wa a'maquha ilman, ilmu mereka paling dalam. Maka siapa yang mengatakan ilmu Anda lebih dalam dari para sahabat, berarti bodoh. Berarti tidak mengerti. Ya.
Makanya banyak ungkapan dari generasi-generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka mengatakan mereka tidak bisa menandingi ilmu para sahabat, kealiman mereka. Karena mereka langsung berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendengarkan wahyu yang masih turun. Ilmu mereka dalam. Lalu kita ada orang yang baru profesor dalam bidang agama, kita lecehkan para sahabat, kita tidak ambil pemahamannya, walaupun kita banyak tulisan dan kita sudah profesor, apalagi dokter, apalagi S1. Ya, salah. Sudah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat itu a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Ya, dan paling sedikit bersusah-susah dalam melakukan sesuatu, maksudnya tidak membebani diri mereka. Kalau zaman sekarang tidak ada dalil pun, tidak ada contoh dari Nabi pun dilakukan, itu kadang-kadang memberatkan mereka, menyusahkan mereka. Ini namanya takalluf. Takalluf dalam agama tidak boleh. Sahabat tidak melakukannya, kalaupun ada sedikit, dan itu mereka tetap mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih dipuji, masih dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, qaumun, yaitu maksudnya para sahabat, kaum ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah telah memilih mereka para sahabat untuk menemani nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam li iqamati dini, dan juga Allah telah memilih mereka adalah orang yang menegakkan agama Islam ini, mendirikan tauhid, memberantas kesyirikan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, kata Abdullah bin Mas'ud, oleh sebab itu kalian wahai manusia, kalian wahai generasi kaum muslimin, sampai di zaman kita yang membaca perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, beliau mengatakan fa'rifu, ketahuilah oleh kalian fadlahum, keutamaan mereka para sahabat, wattaba'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak langkah mereka dalam memahami dan mengamalkan Islam. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian wahai generasi-generasi yang setelah para sahabat dalam mengikuti akhlak para sahabat dan biografi hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Subhanallah, luar biasa perkataan Abdullah bin Mas'ud. Nasihat yang agung untuk kita semua, sampai orang yang hidup sampai hari kiamat sekalipun dari kaum muslimin. Karena sesungguhnya mereka para sahabat 'alal hudal mustaqim, mereka telah berada di dalam petunjuk, di atas petunjuk jalan yang lurus. Adapun setelah mereka tidak ada jaminan. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud di awalnya, fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena yang hidup setelahnya tidak ada yang selamat dari fitnah. Adapun para sahabat, walaupun mereka ada terfitnah, tapi ada Rasulullah SAW, mereka selamat daripada fitnah. Waja'anhu aidan annahu qala, begitu juga diriwayatkan dari satu riwayat yang lain, Syekh Abdul Razak menukilkan, qala, juga dia berkata, alaikum bil ilmi, wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu terlebih dahulu, qabla ayyuqbada, sebelum adanya orang-orang yang akan diwafatkan oleh Allah. Ya, wa qabduhu ayyudhaba bi ashabi, itu yang dikatakan ditahannya mereka atau seseorang tersebut adalah orang yang akan meninggal dunia dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil ilm, wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu. Fa inna ahadakum la yadri, karena sesungguhnya kalian tidak tahu mata yuftaqaru ilaihi, kapan kalian nanti tiba-tiba membutuhkan ilmu, tapi kalian ternyata tidak menuntut ilmu, apalagi sudah banyak ulama-ulama atau orang yang alim meninggal, kepada siapa kalian mengadu? Tidak ada lagi tempat mengadu memahami Islam. Au yuftaqaru ila man indahu, ila ma inda, atau kalian merasa butuh kepada apa yang ada di sisinya para sahabat. Ini tentunya masih pujian kepada para sahabat. Innakum satajiduna aqwaman, sesungguhnya kalian pada satu saat akan mendapatkan kaum yang hidup, yaz'umuna, mereka mengklaim bahwa mereka annahum yad'unakum ila kitabillah, maka mengklaim, bahkan mereka mengatakan mereka mengajak manusia kepada kitab Allah. Waqad nabaduhu wara'a dhuhurihim, ternyata terbalik, mereka lemparkan, mereka letakkan Al-Quran itu di belakang punggung mereka, hanya sekedar ucapan tapi tidak dipahami, tapi tidak diamalkan. Dan nasihat yang terakhir, masih sambungan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, fa'alaikum bil ilm, wajib kalian terus menuntut ilmu, wa iyyakum wattabaddu'a, hati-hati kalian dari perbuatan bid'ah. Ini ungkapan dari seorang sahabat. Makanya para ulama mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Dalam agama itu semuanya bid'ahnya sayyi'ah, dhalalah.
Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, hindari oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, perkara-perkara bid'ah. Wa iyyakum wa tanattu'a. Begitu juga hindari oleh kalian, jauhi perkara-perkara yang kalian membebani diri kalian, memaksa-maksa. Ya, kalian tidak sanggup, kalian paksa. Apalagi tidak ada dalilnya. Wa iyyakum wa ta'ammuk. Begitu juga hindari oleh kalian hal-hal yang mendalam-dalam yang kalian tidak ada dalilnya di situ. Ada orang memahami Islam itu mendalam-dalam, bahkan ada yang gila dalam memahami akidah. Ya, memahami akidah, mengenal Allah bisa tidak paham dan bisa ya tambah tidak paham. Ini namanya ta'ammuk. Ya, wa alaikum bil atiq. Ini terakhir nasihat dari Abdullah bin Mas'ud yang dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Darimi nomor riwayat 142. Wa alaikum bil atiq, dan hendaklah kalian, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada al-atiq yang telah kita sebutkan tadi. Ya, bil atiq kita masak qattu wa tasimi, itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi pelajaran bagi kita, orang-orang yang menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Ya, kita harus memilih guru yang benar, ya, dan kita juga harus berjalan di atas jalan yang benar. Begitu juga bagi yang menyampaikan ilmu, jangan ditinggalkan. Anda telah mengetahui kebenaran tapi Anda tidak menyampaikannya. Ini adalah namanya menyembunyikan ilmu, ini dosa besar. Ya, alaikum bil atiq. Ya, tamassak qattu wa tasimi. Demikianlah dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Allah taala alam bisawab. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk pada pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasihat yang agung, yang sangat luar biasa dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami dalam bait syairnya. Nasihat untuk para penuntut ilmu, pengajar ilmu, bahkan semua kita kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, berada di jalan yang lurus. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang
di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.